Begitu berapa langkah udah langsung di pos saya. Saya heran. Tuh, kok ini pos saya? Pos stay saya gitu loh. Banyak teman-teman. Nah, dan di situ pada tahu saya tuh. Kamu kemana aja katanya? Dari tadi dicari ini tuh segala macam. Gak ketemu. Hilang dong berarti kalau kayak gitu. Guys, balik lagi sama Project ID. Bareng siapa nih aku nih? Kenalin dulu dong. Nama saya Eeng. Biasa dipanggilnya Eeng juga. Jadi mereka ini pendaki. Aduh, Enggak juga sih sebenarnya. Kenapa sih suka pada merendah? Bukan ngerendah ya. Kalau untuk jadi pendaki, semua juga pendaki. Awal mula kalian mau naik gunung tuh kapan dan kenapa pengen naik gunung tuh? Awalnya itu kita diajak temen, terus camping lah untuk nggak langsung naik. Oh, camping dulu. Kalau kita awal diajak camping dulu di Ciremai, Linggarjati namanya. Terus? Nah, camping seberapa kali. Ketika nanti itunya teman saya ngajak naik, saya terketuk, penasaran, pengen ikut. Oh, penasaran berarti ya? Penasaran. Berarti Ciremai dulu. Ciremai dulu. Gimana? Sama dong Bang, Ciremai duluan. Saya cerita nih ya, dikit aja. Silakan Ibu, ditungguin sama tukang pos. Awal mulanya saya penasaran sama gunung sebenarnya. Berarti kamu langsung naik gunung, bukan camp dulu? Enggak, langsung naik dong. Langsung naik Bang, beneran aku langsung naik. Ciremai dong, lewat jalur Palutungan. Saya juga tiap hari naik gunung. Bukan perahu. Gunung Perahu. Sama Gunung Semeru ya? Tiap hari, mohon maaf kalian kalah. Oke. Ciremai Semeru dong, istimewa. Saya kibarkan bendera putih. Maaf kalian. Saudara dong, bertiga. Terus ketemu di sana sama 2 pasangan pendaki. Aku jadi terus kesini ya jadinya pengen nyoba lagi. Tapi pertama naik gunung tuh sebenarnya sih capek. Nah iya, maksudnya pengalaman capek banget. Dalam hati sih udah nggak mau naik lagi. Udah nggak tahu kenapa nih, capek banget. Udah cuma sekali doang di sini doang. Nggak mau sekali lagi, udah nggak tahu ada yang ngajakin lagi malah kuy. Kalau Bang Eeng Sering berkelanjutan berarti. Iya, langsung sama sih. Efek sampingnya semua sama kayak gitu. Mungkin kalau pada saat di jalan mah udahlah nggak mau lagi gitu ya pasti. Iya. Betul, iya kayak gitu. Cuma kesana-sana terus kecanduan, pengen lagi. Tapi itu juga tergantung hatinya kita sih, yang memang suka dengan rasa hura-hura ya kita sih. Kalau menurut kita sih rasa hura-hura yang apa ya, yang ada kegiatannya lah gitu tuh. Nah, karena kita di sana itu naik gunung juga pun nggak hanya naik gunung, terkadang kita bersih juga di sana. Oh gitu. Ira gimana? Gitu juga? Sama, nggak mengutin sampah kalau mau turun tuh. Oh gitu. Iya, selalu harus bawa sampah, kalau enggak ya nanti kena denda kalau nggak salah ya Bang ya. Iya, tapi jangan salah, di setiap orang naik gunung, walaupun kita naik gunung bareng nih, pasti ceritanya berbeda-beda. Jelas. Tanpa ada yang sama. Berbeda-beda, walaupun satu gunung di situ, tapi semua ngisi cerita itu berbeda-beda. Pasti tiap perjalanan punya cerita yang berbeda. Dan banyak sekali saya dulu naik itu, banyak banget pengalaman yang di gunung itu. Salah satunya apa aja? Boleh diceritain nggak? Ya, salah satunya di
apa kayak orang linglung, bisa gitu. diputer-puterin tempat situ. Terus kadang-kadang nolongin orang yang ditinggal oleh temennya tanpa ada merasa bersalah atau tanggung jawab, sering. gitu. Saya malah Ada saya yang yang kayak pernah gitu? ditinggal bang. Ada yang ditinggal? Ada. Saya ditinggal, ini contohnya. Saya ditinggal rombongan. Gimana Pas itu? lagi Ada yang nolongin nggak? ada nggak ada semut pas hujan deras itu tuh, ya Allah, hujan deras udah gluduk berger gitu ya, ngeri nggak sih di tengah-tengah sendirian, mau nyusul yang depan nggak kesusul, mau nunggu yang belakang bener-bener lama banget, sendirian. sendirian banget di situ tuh, pengen minta tolong ke siapa. Kalau gue lebih parah karena waktu tahun 2015 kalau nggak salah, saya ikut event teman-teman yang bikin acara naik, kalau nggak salah itu GSG, Gerakan Sapu Gunung waktu itu teman-teman kan. Nah kebetulan saya dimasukin ke kepanitiaan. Nah kepanitiaan itu juga tugas saya itu sebenarnya bawa logistik aja, tanpa ada patroli apalah. Nah kalau untuk patroli kan itu kan tugasnya ranger. Tapi di sisi itu saya selalu siap mengorbankan diri sebenarnya di setiap kegiatan apa aja, apalagi di gunung, mengorbankan diri. Saya tahu bahwa di situ pasti ada orang yang kekurangan, walaupun dari rumah mateng ya, persediaan tenaga itu kan semuanya harus safety semua itu. Kalau orang naik gunung tuh semuanya harus safety. Nah dengan kesafetyan itu nggak bisa kita pastiin bahwa bakalan saya selamat. Iya, betul. Gitu. Jadi saya waktu itu tahun 2015 kalau nggak salah ya, acara GSG, ada satu rombongan anak bapak sama temennya anaknya, itu bertiga dia naik. Nah selama mereka naik bertiga itu udah naik ke atas, saya nyusul dari belakang. Nah saya nggak sampai ke puncak, saya berhenti di tengah-tengah. Nah pas ketika saya berhenti di tengah-tengah itu kan hujan nggak berhenti tuh, ada dari mulai sore sampai ke sore lagi. Ya nggak gede, cuman lumayan kan kalau untuk di gunung, udah ditambah dingin, tambah air, mantep lah pokoknya. Becek mah. Pas begitu dia turun, bapaknya tuh ditinggal sama anaknya nih. Hah? Bapaknya ditinggal. Dianya sudah sampai pos. Nah sedangkan bapaknya itu kakinya bekas patah. Nah dan saya ada di tempat itu tidak sengaja untuk mau nolong orang, cuman hanya main nengok temen lagi acara camping di situ kan, bukan masuk ke panitiaan, dia reguler, masuknya umum biasa gitu kan. Nah saya ngikut, saya pengen nengok barangkali ada butuh apa atau apa, walaupun bukan panitia juga karena dia kan saudara kita juga, harus peduli gitu kan. Saya samperin ke sana, sampai setelah sana mereka mau rapi-rapi mau turun. Nah dengan rapi turun itu mereka sih orang tujuannya memang mau ke camp di situ, cuman saya tujuannya ngecampnya sih saya di bawah, cuman naik ke atas itu pengen nengok saudara saya yang di situ, yang camping di situ. Jadi nggak bawa perlengkapan lengkap lah, cuman bawa alat penerangan pun dari korek. Waduh, itu di gunung apa? Ciremai, Linggarjati. Waduh, Linggarjati ya. Udah jalan licin kan, udah becek. Cuman bawa korek. Dan satu teman saya, jadi 2 orang, saya sama teman saya sendiri, berdua yang saya tolongin. Nah, yang saya tolonginnya itu, ya maaf kata, namanya orang kan berbeda-beda. Cuma seharusnya walaupun berbeda-beda, yang dimana tempatnya kita bisa sesuaikan, ya kan? Tapi dia tidak bisa menyesuaikan. Tapi dia disamakan sama di rumahnya mungkin. Pas begitu dia nyampe ke tempat saya sudah ditinggal sama rombongan teman saya, yang saudara itu yang camping di situ. Dia turun, saya nungguin seorang teman yang dari atas mau turun lagi ngambil air. Nah air itu ditinggal di situ sama kompor. Untungnya tuh ditinggalin kompor. Nah beliau yang udah turun nemuin saya, dia kelaparan. Cuman bawa perbekalan itu kalau nggak salah pop mie 3 itu pas kalau seandainya
memang dia punya belas kasihan sama kita, itu pas saling satu. Cuman saya nggak mau, lebih baik tamu dulu biar selamat, biar sehat sampai kumpul lagi sama keluarganya. Saya bela-belain, saya masakin. Begitu saya masakin mateng, yang bikin nyesek dan sakit hati, begitu mateng saya kasih makanan. Pak, makan dulu. Dia bilang, oh iya mas, makasih udah direbusin segala macam. Cuman hanya gara-gara 1 tetes air hujan nggak mau dimakan, minta dimasakin lagi. Buset, gak usah naik gunung ini lagi kotor gitu. mas, kotor. Ini tuh segala macam. Belum tentu kalau menurut saya yang biasa aja ya. Jangankan ketetesan air hujan, yang berantakan di halaman itu juga pun kalau memang saya perlu saya makan, gitu kan? Ada keadaannya juga kan? Iya. Darurat lah. Nah, itu saya nggak tahu bahwa dia itu lagi ditinggal sama rombongannya. Dikira saya cuma 1 orang. Nah, pas begitu saya masakin lagi, Akhirnya dimasakin lagi. saya masakin lagi. Ya, tugasnya saya yang dari panitia kan ngasih fasilitas ke tamu lah, gitu kan. Saya masakin lagi baru dimakan. Nah, setelah dimakan, seharusnya dia itu ngikutin instruksi dari saya. Dari setiap langkah turun sampai ke bawah, terus itu ngikutin ke saya. Karena saya tahu kondisi beliau itu lagi sakit, kakinya habis patah kata dia. Orang Monas kalau nggak salah, orang Monas. Saya bela-belain, semuanya basah kuyup, semuanya penuh dengan lumpur. Tapi saya nikmati aja terus dari jam 12 sampai jam 12 siang. Jam 12 saya masih gini. Iya, maksudnya jam 12 siang, sorry. Jam 12 siang sampai jam 2:30 malam. Saya nggak makan, nggak minum. Yang penting saya nyelamatin tamu saya, peserta saya. Bagaimana caranya? Nah, padahal di situ tuh banyak orang. Saya positifnya gini, di tempat gunung itu nggak mesti harus orang semua ngelihat. Kemungkinan atau entah kenapa gitu, ada apa yang di alam situ mungkin nutupin kita supaya nggak ada yang nolong lagi gitu. Tapi saya yakin bahwa kuasanya Allah itu nggak bakalan lepas dari umat-umatnya. Saya jalan terus sampai saya nengok ke teman saya yang ranger. Permisi, saya minjem senter, nggak diladenin, ditinggal lari, malah ditinggal lari. Sampai turun terus sampai berapa pos saya lewati itu udah berapa pos itu pas terjal kalau nggak salah Seruni ya yang paling terjal tuh. Bapak Tere bukan sih? Iya, Bapak Tere yang banyak akar-akar ya. Ya, di situ saya tahu kemampuannya beliau lagi merasa sakit itu lagi linu lah kasarnya. Dia juga ngomong, "Mas, saya lagi linu. Jangan cepet-cepet." Saya udah ngomong, saya juga nggak mau cepet-cepet karena saya penerangan ini cuman korek gas yang ada lampunya tuh cuman berapa senti neranginnya tuh. Sampai saya ngerangkak dulu nyari jalan tuh. Apal cuman letak titik ada batu, ada apa akar itu kan kita nggak apal. Kalau untuk lapakan jalan saya apal. Nah, makanya saya telusuri kemana nih yang kira-kira jalan enak, dia nggak sampai kenapa-napa gitu. Saya lagi nurutin jalan, di depan itu batu gede banget, batu gede. Sudah saya ngomong, "Bapak tunggu di sini dulu, biar saya turun dulu. Nanti pas begitu saya ready, teman saya nuntun Bapak." Nah, teman saya ngikutin langkah saya kemana tadi, pelan-pelan aja. Saya bilang, iya mas, nggak pernah nurut. Di kala-kalanya tuh alhamdulillah diselamatin terus. Pas begitu turun dia kepleset karena dia kan kakinya lagi sakit, jadi nggak bisa ngelangkah satu kaki dulu terus satu kaki lagi gitu tuh disanahan kan. Dia dua-duanya langsung loncat bluk langsung kepleset. Untung di depannya tuh udah ada saya lagi mau puter balik, dihajar dari belakang saya, kepalanya dia ngebentur punggung. Saya langsung kunang-kunangan, untung alhamdulillah nggak dikasih pingsan saya tuh. Soalnya pas kayak itu keadaan lagi lemah. Sebenarnya saya itu lagi lemah, cuman saya paksain terus supaya gimana nih selamat. Satu orang pun nggak ada yang lihat. Kok bisa?
Ya makanya nggak tahu, cuman saya nggak mikirin ke situ. Biarinlah, mau ada yang ngelihat mau nggak ada yang lihat, yang penting saya tujuannya menyelamatin beliau nih, karena ditinggal sendiri. Pas begitu turun selamat kan, bapak itu minta istirahat. Saya istirahatin di pas bawah yang tanjakan cerdal itu kan, saya istirahatin segala macem. Ada orang yang ditinggal lagi, cewek bisa tanpa penerangan, tanpa ada bawa makanan lah, minuman nggak bawa, senter pun nggak bawa. Bisa. Kalau di rombongan saya, walaupun ada yang bukan rombongan, tetap dibarengin, ayo bareng aja, jangan sampai sendiri-sendiri gitu. Tapi begitu dia ditinggal, itu cewek ditinggal suaminya, bukan pacarnya, suaminya. Nah setelah itu Harta lu. dikalanya saya tuh punya rasa dari situ tuh, kok ini ibu-ibu jalannya sendirian, segitu banyak rombongan, tapi merasa dari rombongan ini nggak ada yang peduli gitu loh, nggak ada yang ayo mbak sini dulu, biasanya kan gitu, mbak ke lewat sini aja ikutan sini, berarti kan rombongannya. Tapi dia kayak merasa asing gitu, sendiri aja sampai nengok-nengok. Saya tanya, mbak itu bukan rombongannya ya? Iya mas, saya bingung, saya mau nyari kemana nih, bisa bantu saya nggak? Nah beliau ngomong, oke saya bisa bantu. Rombongannya kemana? Udah turun duluan, tanya sama anak saya. Kok bisa ditinggal sih bilang? Nggak tahu, saya juga nggak ngerti gitu ya. Ditinggal. Bentar, jangan kena ini sampai lupa tetanus. Ada iklan. Bisa aja bapak. Sampai di situ tuh dia ikut saya. Sering ikut. Ditanya sama si ibu itu, mas 4 orang, 3 orang ya? Perasaan banyak katanya. Dia bilang tuh perasaan banyak. Cuman dari pos tengah-tengah sampai mau ke bawah pun saya tetap bertiga yang saya tolongin itu. Nah rombongan saya yang aslinya 2 teman saya doang. Kata dia banyak. Terus saya nggak laden. Yaudah yang penting gini, teteh ikut saya. Tapi punten penerangan saya cuman ini. Teteh mau nggak mau harus ngikutin dari saya, instruksi saya. Iya siap mas, nggak apa-apa. Itu saya bawa 2 orang itu, nggak ada yang nanyain. Padahal para ranger itu pada kenal ke saya tuh, pada kenal. Kalau udah papasan muka nih, dia nggak nyapa, ditinggal saya tuh. Jadi mau sakit hati mau apa, saya nggak saya keluarin. Mungkin ini saya lagi ada problem mungkin di sini, oke lah. Tapi saya nggak mentingin ke situ, nggak mentingin ada bantuan yang lain gitu tuh. Yang penting saya nyelamatin itu orang. Begitu turun terus ya di kalanya dikasih selamat. Begitu turun ke tempat pos yang mau terakhir di Pengundang Amis, di atasnya sedikit ada pos bayangan. Nah si suami beliau itu, si ibu ini lagi gitaran, lagi ngekek ketawa sama rombongannya dengan asiknya tuh. Saya masuk ke situ. Pertama nggak tahu bahwa itu suaminya atau bukan, atau rombongannya atau bukan. Saya mau minta mie. Karena saya udah firasat, nelen ludah aja udah nggak bisa. Jangan sampai nanti dia yang selamat, saya yang nggak bisa apa-apa nih. Soalnya belum sampai tempat. Saya maksain masuk ke tenda. Saya ngobrol, Pak, boleh nggak saya minta buat makan sedikit aja? Nggak ada yang nolak sih di tempat begitu, pasti pada ngasih, semua ngasih semua. Cuman yang lagi keadaan begitu, makanan enak apapun juga terasanya nggak enak. Cuman makan sehelai mie nggak masuk, saya ajar pakai minum tetap nggak masuk. Tiba-tiba si ibu ngomong itu, ini mas suami saya, udah mas makan aja di sini. Iya nggak apa-apa, ini suami. Loh dalam hati saya, istrinya nggak ada, bukannya malah panik atau nyari kemana-mana kan? Kebanyakannya orang gitu ya. Malah diem aja, malah enak dengan asik nyanyi One Palesan, seleng sama anaknya yang sekitar umur 6 tahunan lah. Masih di pangku sama anaknya tuh. Gonceng. Saya kata bang, saya aja ditinggal rombongannya atau kurang 1 rombongannya, panik. Pasti. Kemana ini orang? Cari. Jangan sampai
hilang. Walaupun udah tahu jalannya, tetap kita cari. Yang namanya di tempat gitu tuh namanya kebersamaan tuh jangan sampai hilang. Nah nanti setelah itu udah saya anterin si istrinya tanpa ada belas kasihan minta terima kasih atau apa, nggak ada. Biasa. Begitu masuk, istri masuk, rombongan ini masuk semua tidur. Ya udahlah, yang penting saya udah ikhlas, udah masukin itu. Sakit hati ya. Dengan keajaibannya, pas begitu saya lagi pusing buat nyari jalan, itu kayak menghilang dari tenda itu tuh, kayak orang hilang. Begitu berapa langkah, udah langsung di pos saya. Saya heran, tuh kok ini pos saya, pos stay saya gitu loh. Banyak teman-teman. Nah dan di situ pada tahu saya tuh. Kamu kemana aja tanya? Dari tadi dicari ini tuh segala macam, nggak ketemu. Hilang dong berarti kalau kayak gitu. Ya nggak tahu kalau hilang dan nggak hilangnya sih, cuman pas begitu jalan itu Lalu si bapak itu masih ngikut sampai selamat berarti situ. sisa Ya mungkin ada sisi negatif dari aura situ mungkin kan. Cuman saya yakin bahwa saya tuh bakalan selamat ketemu, karena saya bukan tujuan yang gimana. Itu sampai ngobrol semua, lagi rapat ke saya, itu dari jam segini belum pulang. Itu tuh kebiasaan orang. Disangkanya saya apa ya, kebiasaan buruk gitu loh, jalan-jalan sendiri nggak mementingin. Padahal bukan tugas saya untuk ngamanin peserta, tapi semuanya kelimpah ke saya. Sehingga ya ranger cuman hanya ya kontek-kontekan HT aja. Nah yang selain ranger nggak pakai HT, untuk ngubung-ngubungin juga susah. Saya udah ngomong ke temen yang papasan itu juga dicuekin. Nah ternyata yang nyuekin itu dia tuh nyari saya. Nah, begitu. Berarti gimana? dua alam. Bisa Makanya yang jadi. lagi di alam. Hal-hal kayak gitu tuh percaya nggak percaya tapi Emang terjadi ada. sendiri ya. Iya, Memang. Emang ada kok. Dan orang yang ngalamin itu juga pun nggak mungkin rasa langsung, wah saya ada di alam ini nih. Enggak Ya, mungkin. namanya Kalau memang lagi. ada orang, saya pernah mas di malam ini, tapi saya udah merasa semua, nggak mungkin. Kayak orang kita mimpi tidur, tapi mimpinya tidur lagi. Iya, pasti. Udah nggak jauh bisa dari situ. diiniin. Iya. Makanya ya dari situ juga karena orang udah jiwa ya, udah enjoy lah, udah asik terus lah, nggak kapok. Iya. Nggak kapok. Gak ada kapoknya. Masih lanjut berarti. Gimana ada cerita nggak pengalaman sendiri atau yang lain selama perjalanan? Ya itu saya ditinggal rombongan, dibilangin ditinggal rombongan. Kasian. Ada cerita Sakit kan? Aduh. terus gimana ceritanya? Ada bisa Cerita ditinggalin? misteri mah nggak ada saya Ya, perasaan. itu Alhamdulillah ceritanya itu. gimana? Bisa ditinggal tuh. Nggak tahu tiba-tiba ditinggal. Di awalnya saya tuh lagi ngikut rombongan yang depan mood ceritanya tuh ngikut. Ya tapi saya nggak kuat nih, tenaga saya tuh Di nggak mana kuat. itu di Cermet juga? Gede Pangrango. Gede Pangrango. Nggak kuat saya tuh. Jadi kan minta berhenti dulu nggak sih? Terus kata mereka-merekanya tuh udah aja nggak apa-apa, pelan-pelan aja, ayo aja. Terus masanya udah nggak usah ya udah nggak apa-apa, saya sendirian aja di sini. Ya beneran ini malah ditinggal saya. Yang belakang masih di belakang, yang depan di Bahaya, depan, saya di tengah-tengah loh. Terus akhirnya gimana? Ngikut Udah rombongan jalan. lain, ngikut rombongan lain. Itu malam atau Enggak malam, pagi saya naik kalau pagi. itu cerita itu malam ya? Jelas malam kan itu kan Dari pakai malam. bola center. Dari malam. Dari siang juga udah berasa sih Tuh. sebenarnya, dari siang, Galang dari malam aja. awal asar lah. Setelah asar saya tuh udah merasa. Soalnya pas begitu setiap jalan tuh tahu muka-muka ranger tuh. Karena masih siang, sayanya lagi yang nggak nyadar, harusnya persiapan dari jam segitu kan. Langsung mapasin temen, minta center atau minta bantuan apa. Saya enggak. Pikir saya karena di setiap pos itu udah ada teman-teman gitu, udah ditaruhin para panitia. Jadi pikir saya ya udahlah, nggak ketemu di pos ya. Saya lihat mereka lagi sibuk soalnya kan. Ya udah nanti nyari yang lagi enak aja, yang lagi enjoy di tenda bawahnya atau gimana. Ternyata dari pos ke pos sebenarnya itu ada jarak 1,5 jam lah. Jaraknya 1,5 jam.
ya berarti kan nggak terlalu jauh gitu. Tapi itu jauh sekali, nggak ketemu. Kan tergantung orangnya juga bang. Enggak, kalau turun pasti ketemu. Kalau naik bisa lebih karena naik kan. Kalau turun bisa. Lah itu kan lagi posisi turun, seharusnya deket, tapi kok lama banget dari satu pos. Padahal 3 pos lagi. 3 pos lagi dari Bapak Tere kan, terus ke bawahnya Bapak Tere apa? Dia nggak tahu Saya lupa. bang. Ya pokoknya 3 pos lagi. Saya belum pernah naik ke Linggarjati. Oh belum, maksud sih? Kenapa? Baru aku sama Pak Lutungan. Pengen nyoba, nih pengen nyoba, tapi nggak ada yang mau. Kenapa sih? Nggak tahu, katanya jalan. Dari cerita-ceritanya juga kan katanya masih mistis ya Linggarjati. Bener nggak? Mistis mau. Cuma kalau menurut cerita sejarah dulu, kalau seandainya orang penghobi naik gunung sebelum naik Ciremai, Linggarjati itu nggak bakal ada merasa, oh saya udah pernah merasa naik gunung puncaknya itu, atau enggak latihan militernya lah di situ. Makanya saya pernah diajakin sama bapak. Kamu pernah naik gunung Ciremai ya teh? Iya. Lihat mana pelutung? Belum lulus. Katanya gitu. Banyak banget kenangan-kenangan naik belum lulus. Kenangan lucu, kenangan serem, kenangan sedih, wah banyak. Pas mau turun, saya malah nyasar. Salah jalur sendirian. Di jalur apa itu? Pos apa namanya? Sendirian saya turun sendirian. Untungnya untung pas saya udah tuh nyampe bawah, belum bawah banget ya. Belum bawah banget. Dari atas ada yang teriak,